perkara pidana terdakwa Rizal, Aida, dan hukum juga dan menyatakan terbuka semua. Para terdakwa sehat ya. Hari ini saksinya ada berapa penuntut umum? 8 orang, kursinya kurang. Yang satu-satu mana yang kedua? Yang paling depan ya. Oke. 2 orang. 2 orang, Pak. Oke, Pak Rinaldi, selaku apa tadi, Pak? Jabatan Direktur Utama PT Global Wisma Indah. Waktu kejadian dulu? Iya, masih jabatan yang sama. Masih ya, Direktur Utama ya? Iya. Oke, Bapak tahu itu masalah apa ini, Pak? Para terdakwa yang bertiga ini? Kami diperiksa waktu itu terkait dengan tindak pidana perbankan untuk ketiga orang terdakwa. Iya, masalahnya apa Pak tahu nih? Pemberian fee kepada pimpinan cabang. Pemberian lebih kepada pimpinan cabang yang bertiga ini ya? Betul. Oke. Yang fee itu yang memberi siapa? Yang memberi saudara Diki. Saudara Diki. Diki. Namanya Diki itu siapa? Diki itu sebenarnya adalah seorang yang saat membawa bisnis ini kita sebut sebagai mitra. Diki staf di PT Global? Bukan staf, tapi kerjasama pembawa bisnis. Hah? Kami berkontrak sama saudara Diki sebagai pembawa bisnis. Jadi ada payung hukumnya, namanya perjanjian kerjasama pengembangan bisnis. Bukan karyawan dan bukan juga kepala cabang. Rikinya ini siapa Pak? Pegawai bank atau apa? Diki, Pak. Dikinya pegawai bank atau apa? Bukan, Pak. Dulu ini tahun 2007-2008 kami perkenalan dia sebagai orang Bumi Putra, asuransi jiwa Bumi Putra. Oke, kedudukannya di PT Global apa? Dia sebagai mitra pembawa bisnis saja. Oh, mitra aja ya? Ya, jadi cuma di dalam prakteknya dia diminta untuk diberikan label sebagai BDO, Business Development Officer, untuk tujuan marketing kepada Bank Riau. Jadi dia ada perusahaan juga di kini nggak? Tidak, dia bertindak untuk atas kepentingan Perorangan aja ya? Betul. Oke, jadi dia ini memberikan fee kepada para pimpinan cabang yang 3 ini. Betul. Atas suruhan siapa itu? Atas inisiasi dia, karena bagi kami sebagai mitra pembawa bisnis, di dalam kontrak sudah menjelaskan hak dan kewajibannya dia. Oke, sekarang saya tanya, PT Global ada nggak ikatan kontrak dengan Bank Kepri? Ada, Bank Kepri pusat ya? betul. Bank Kepri pusat. Oke. Ikatan kontraknya sebagai apa Pak? Ikatan kontrak sebagai pialang asuransi. Pialang asuransi sejak kapan? Kita berkontrak di bulan Mei 2018. 2018 sampai berapa lama kontraknya? Kalau perjanjiannya kalau tanda tangan perjanjian dilakukan di bulan tanggal 5 di bulan Maret tahun 2015 sampai 2 tahun namanya. 2 tahun. Sampai 2020 ya? 2020. Oke, berarti saudara yang pegang kontrak. Betul. Dengan siapa dari Bank Kepri-nya waktu itu? Waktu itu ditandatangani perjanjian ini dengan Direktur Utama Bank Riau Kepri. Waktu itu Bapak Firpandi Bustari. Oke. Itu PT Globalnya sebagai pialang. Betul. Pialang asuransi dari Bank Kepri Riau itu ditunjuk atau gimana? Kami melewati semacam proses lelang yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri di tahun 2017. Berarti sebelum kontrak lelang dulu. Betul. Oke. Apakah Bank PT Global sebagai pemenang tunggal atau ada yang lain? Pemenang di saat pemenang di zaman itu ada 4 pialang asuransi. Pertama PT pialang asuransi Broket, pialang asuransi Adonai, Ya. pialang asuransi PJM Proteksi Jamiri, dan PT Global Risk Management. Jadi ada 4 pemenang. Oke. Jadi 4 pemenang termasuk salah satunya PT Global. Betul. Oke.
sebagai pialang asuransi yang sudah mengikat kontrak dengan Bank Riau Kepri, sebenarnya apa fungsi daripada pialang asuransi ini untuk Bank Kepri? Sesuai dengan POJK nomor 2 POJK 70 tahun 2016, fungsi kepialangan itu ada 3. Pertama adalah sebagai jasa konsultan untuk Bank Riau Kepri. Ya. Yang kedua sebagai jasa keperentaraan penutupan asuransi untuk Bank Riau Kepri. Jasa apa yang kedua, Pak? Keperentaraan. Keperentaraan. Ya. Keperentaraan dalam bidang apa? Dalam bidang mitigasi risiko asuransinya. Asuransi, oke. Yang ketiga adalah sebagai konsultan dalam penanganan penyelesaian klaim. Sebagai apa? Konsultan penyelesaian klaim. Penyelesaian klaim. Iya. Ketika kredit itu ada masalah, gitu ya? Betul. Oke, yang pertama kan terhadap satu kontrak kredit itu satu pialang ya, Betul. untuk mitigasi resikonya ya. Betul. Oke, untuk memilih dari yang 4 ini itu kewenangan siapa, Pak? Oh, kalau di dalam kontraknya kami dengan Bank Riau Kepri, pemilihan asuransi ditentukan oleh cabang atau dalam konteks ini Bank Riau Kepri. Cabang ya? Cabang. Berarti kepala pimpinan cabang. Nah, kalau itu saya tidak tahu persis siapa yang bertindak untuk mengeksekusi ini. Iyalah. Karena internal Bank Riau. Kalau cabang kan pasti pimpinan cabang namanya. Ketika itu untuk kami selaku PT Global Risk Management, kami menggunakan teknologi dengan tingkatan host to host yang mulia. Host to host. Jadi untuk engine to engine. Jadi dari mesin mendatangi beberapa cabang. bukan engine dalam konteks ini adalah sistem aplikasi yang dimiliki oleh Bank Riau, connect langsung ke sistem aplikasi yang kami miliki. Iya. Sehingga Bank Riau itu memilih di dalam sistem aplikasi yang mereka punya. Iya. Kita kan ngerti itu kan sistem elektronik, ngerti saya. Betul. Sekarang juga kan ya peradilan juga ini peradilan elektronik. Tapi dari sistem elektronik itu kan ada 4 yang harus dipilih. Nah, di dalam sistem itu ada 4. Ada, makanya itu kewenangan siapa yang memilih dari yang 4 itu? Dalam konteks ini Bank Riau mungkin bisa delegasikan kepada cabang masing-masing. Cabang masing-masing ya. Betul. Ada nggak kewajiban finansial dari PT Global untuk memberikan kepada PT Bank Kepri? Kalau sesuai dalam kontrak yang sudah kami tandatangani dengan kantor pusat, kami berkewajiban memberikan namanya fee-based income, dan itu hal yang lazim sesuai dengan POJK nomor 33 tahun 2016. Iya. Itu yang kita sebut sebagai pendapatan bank. Berapa persen? 10% 10% dari keseluruhan. dari premi yang diterima atau IJP yang kami terima. Dari keseluruhan. Oke. Untuk perusahaan asuransinya sendiri berapa persen? Dari 100% premi yang diterima, Ya. masing-masing asuransi itu memberikan biaya yang berbeda-beda kepada pialang. Ada yang memberikan biaya 30%, ada yang 35%. Oke. Sehingga kalau dihitung secara neto, yang diterima oleh perusahaan asuransi atau penjaminan, ada yang menerima 65%, ada juga yang menerima 70%. Oke. Dan kerida. Ya. Oke. Yang ketiga jauh. Oke. Yang bulan Desember ini kalau untuk jam kerida berapa persen bagian PT Global? Bagian PT Global 35%, 35. dipotong fee 10% ke bank resmi. Potong ke Bank Kepri 10 tinggal 25. 25. Oke. Bagian Diki berapa? Bagian Diki ketika bulan Desember itu adalah 10 plus 2%. Hah? 10 plus 2%, jadi 12% 12% total yang total. kami setorkan. Untuk pimpinan cabang Nah, itu yang saya katakan tadi, kami tidak terkait sama sekali dengan para pimpinan cabang. Karena itu hak komisinya Diki sebesar 12% tadi. apakah logis Pak? 12% untuk Diki, 10% diberikan pimpinan cabang, 2% untuk Diki. Capek lah dia Pak, untuk cuci bajunya beli rinso pun tak cukup Pak. Nah, ini ada sejarahnya. Jadi kan karena ini langsung ke materinya, jadi sejarahnya Diki ini Pak, ini kan meminta tolong kepada kami. Karena sebenarnya waktu untuk menaikkan menjadi 10%, ini kan bertahap, bukan langsung Sekarang gini, saya tanya dulu. Ini kan pimpinan cabang 10%. Itu inisiatif siapa yang menentukan pimpinan cabang 10%? Diki. Inisiatif siapa? Diki. 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 Ya. Diki kemarin katanya waktu kita periksa disuruh pimpinan ya. Di sini jelas ada emailnya tertulis pada kami bisa buktikan. Jadi Permohonan dia untuk menaikkan
gini, Diki kemarin dia kan di PT Global. Kalau menurut dia katanya bagian PT Global ini seluruh pimpinan untuk menawarkan yang 10%. Jadi caranya mereka datang ke cabang-cabang. Ya, kalau bisa, kalau cabang mau memilih kami selaku piala, kami sanggup memberikan 10% kepada pimpinan cabang. Itu cerita Diki kemarin. Makanya dipilihlah PT Global karena dapat 10%, karena dipilih seperti itu, disepakati seperti itu, jadi berkas lain kan di kasus ini. Nah, jadi inisiatifnya dari PT Global datang ke cabang-cabang menawarkan 10%. Ya, kalau kami kan kesaksian kami punya bukti. Bahwasanya permintaan untuk menaikkan dari 5, 7 sampai 10 itu tertulis dan sampaikan oleh saudara Diki pada kami. Awalnya kami sudah menolak di bulan September itu, kami menolak. Dapat nggak dapat, sudahlah, kita nggak usah memaksakan diri karena kebijakan masing-masing perusahaan berbeda. Dan itu sudah kami tegaskan. Jadi gini Pak ya, berarti bagian PT Global tinggal 8%. Betul. Kami sebenarnya secara bisnis rugi dengan Bang Riau, tetapi kan kami bisnis kami bukan dengan Bang Riau. Diki ini kan yang datang ke cabang-cabang. Udah, itu inisiatifnya sendiri. Ada suruhan dari PT Global. Kami di dalam kontrak perjanjian kerjasama, dia ini memiliki ruang lingkup dan fungsi. Pertama adalah fungsi materi. Jadi gini Pak, ya kita tahu sama dia bicara teori, dia bicara forum itu sering ditabrak Pak. Yang di atas kertas itu sering ditangkang. Kita bicara kenyataan aja Pak. Ya. Kalau kenyataan dia berjalan, makanya yang Diki ke Beng cabang ini atas keinginan dia atau guru Beng Global? Tidak, Global. Tentunya itu sudah kewajiban dia sebagai marketing. Kalau dia tidak jalan, tentu dia akan dapat komisi. Oke, jadi waktu di ini pakai kontrak ya sama? Ada. Oke. Perjanjian kerjasama. Oke. Waktu dibuat perjanjian kerjasama berapa persen bagiannya? Jadi perjanjian kerjasama pertama kali 5 plus 2, 7 5 plus 2. 5 plus 2. 7. Itu waktu ditekan kontrak. Betul. Oke. Terus dia ke apa? Ke di bulan cabang-cabang. Ya. Ternyata tidak ada hasilnya. Cabang minta 10%. Betul. Oke. Diki yang menawarkan. Masalah ini makin logis ya. Kalian tekan kontrak 5 plus 2, 7%. Kalau memang inisiatif Diki yang ke cabang-cabang, mana berani dia nawarkan 10% Pak? Minus 3% dia. Nah, logis kan? Dia dapat 7 sesuai dengan kontrak. Terus inisiatif dia ke cabang-cabang, nawarkan 10% pimpinan cabang. Oh, gila dia Pak. Ya sebenarnya itu yang kami tidak terima, karena di kami ada kebijakan, kita punya teknologi dan itu yang saya minta mereka dia memberikan edukasi kepada cabang. Jadi berbeda kita. Oke, sekarang gini ya, awalnya kan 7%. Oke, ini ke cabang-cabang, ternyata di cabang disepakati 10%. Apa laporan Diki ke PT Global, makanya PT Global bisa merubah jadi 10 plus 2? Jadi ini makanya tadi saya terpotong. Jadi pertama kali kontrak kami mengalokasikan dia itu 5% sebagai biaya marketing plus jasa produksi dia. Kalau tercapai target awalnya 1,5, dan itu kami revisi di bulan Desember menjadi 2. Nah, jadi kalau di total sebenarnya awal kontrak itu ada 6,5, 5 plus 1,5 awal biaya. Kemudian tidak ada hasil, ada sedikit sekali. Kalau bahasa itu kepada saya ujung-ujungnya saja kita dapat. Ya bagi saya nggak masalah, yang penting komit untuk menjalankan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama. Kemudian di dalam 2 bulan kedua dia meminta supaya dinaikkan tetap di angka 10. Kami menolak juga karena bagi kami sudah tidak masuk akal. Terus karena yang bersangkutan memiliki hutang pada kami, beliau mengatakan begini, kalau saya tidak dapat komisi, bagaimana saya memberikan hutang kepada Pak Renaldi? Nah, itulah alasannya kenapa dia mereka rengek supaya dikasih, supaya ada pembagian komisi yang bisa membayar hutangnya. Karena sertifikat rumahnya dia udah tarik.
Jadi alasannya sebenarnya dia berkeinginan untuk menyelesaikan hutang-hutang sama kami. Itulah sebabnya dia merengek-rengek untuk ditambahkan amunisi marketing. Kalau bahasa dia amunisi berbentuk kickback. Jadi dari 7 ditambah jadi berapa? Jadi dari 5 plus 1,5, Ya, 7 plus 1,5, 10 plus 2 terakhir. 10 plus 2. Ya. 10 plus 2 ini setelah Diki datang ke cabang-cabang untuk menawarkan Ya, yang 10% itu. di bulan November dia berkirim email kepada kami. Hah? Dia berkirim email kepada kami untuk mengatakan tidak perlu lagi perusahaan memberikan allowance. Allowance itu semacam biaya operasional, menyewakan kendaraan, mengasih biaya bensin, tol dan parking, Ya. sama biaya operasional untuk di tangan dia 4 juta. Jadi total kami memberikan setiap bulan pada dia itu 10,5 juta. Tetapi faktanya mobil yang disewakan malah untuk Grab. Dia tidak pernah jalan. Nah ini fakta-fakta yang sudah kami terima. Ya, jadi menurut saksi yang 10% itu adalah bagian dari Diki. Betul. Ya. Bukan bagian dari PT Global ya. Karena sudah kami biasa perusahaan jalan yang memiliki alokasi biaya marketing atau biaya jasa pemasaran. Oke. Apakah semua cabang seperti itu? Ada berapa cabang BGP di seluruh Riau ini? Kalau yang masuk ke bisnis kami itu ada sekitar 40 sampai 50. Di apa Pak? Direktur Pelabuhan. Patuan. Oke, ini tinggal nyambungkan aja Pak. Yang betul ya, PT Global ini termasuk salah satu pialang Ya. ya yang ini berdasarkan lelang Pak ya. Tadi kita dengar lelang, dibuatkan kontraknya. Tapi di kontrak ini berlaku umum, tidak ditunjuk cabang-cabang mana saja yang diwilayahi oleh PT Global, tapi sesuai dengan kewenangan dari pimpinan cabang masing-masing. Ya. Saya tanya saksi, betul nggak untuk memilih pialang itu adalah kewenangan mutlak dari pimpinan cabang atau ada campur tangan dari pusat? Saya sebagai direktur Pelabuhan implementasi di cabang tidak terlalu mengetahui Pak. Karena direktur Pelabuhan ini salah satu fungsinya terlepas dari bisnis. Oke, berarti nggak tahu tentang itu ya. Oke. Sekarang tentang kontrak Bapak tahu? Tahu Pak? Ini kata saksi tadi ada bagian 10% atas nilai premi yang diberikan oleh atas potongan dari perjanjian kredit yang dilakukan antara debitur dengan kreditur. Itu yang 10% itu gimana Pak? Resmi itu Pak? Fee-based income untuk bank sudah ditetapkan di dalam perjanjian kerjasama 10%. Perjanjian apa? Kerjasama dengan broker 10% ya? 10%. Itu antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Ada nggak payung hukum aturan yang berlaku di Indonesia yang menyatakan bahwa bank bisa memperoleh hak 10% daripada premi asuransi? Di dalam ketentuan OJK ada namanya biaya akuisisi Pak. Ya, Salah satunya bisa diberikan dalam bentuk fee-based income. itu ya 10% ya. Ya, 20% Pak, Maksimal maksimal 20%. 20%. Di dalam perjanjian kerjasama kita tetapkan Yang dari asuransi itu ya. Ya. Oke. Itu kenapa bisa bank dapat 10%? Alasannya apa? Sementara kalau ada masalah kan yang menjamin perusahaan asuransi Pak. Pihak bank kan lepas tangan. Pihak bank balik, perusahaan asuransi ini kredit bermasalah. Kamu bayar sesuai dengan nilai pertanggungan. Kenapa bisa bank bisa dapat 10%? Karena kan kita kesepakatan bisnis saja Pak. Di dalam perjanjian kerjasama antara bisnis dengan pihak asuransi Pak, pihak broker. Jadi saya sebagai direktur Pelabuhan hanya menerima usulan dari pihak bisnis bahwa mereka sudah menetapkan persentase sebagai fee-based income sebesar 10%. Kita hanya melihat bahwa 10% ini tidak melanggar ketentuan OJK. Tak melanggar ketentuan OJK ya. Itu aja Pak. Oh itu langsung masuk ke rekening Pak. Ke rekening atas nama siapa yang 10%? Di debit rekening dari pihak broker Pak. Pihak Pihak broker.
Jadi hitungannya masuk di rekening broker, Ya. nanti kita tarik 10%. Oke, yang 10%-nya masuk ke rekening siapa, Pak? Rekening bank, Pak. Rekening bank langsung ya, Iya. sebagai pendapatan. Pendapatan. Gitu. Oke, untuk yang 10% yang diterima oleh pimpinan cabang, ini kan ada 3 ya, pimpinan cabang Bagan Batu itu mana? Pembilahan, Teluk Kuantan. Ini ada 3 masalah ini, Pak. Ya, ada di dakwaan penuntut umum yang 10% menerima sehingga melanggar aturan yang berlaku, tidak mematuhi aturan yang berlaku. Itu memang betul ada, Pak ya? Di ketentuan kita ada, Pak. Hah? Ada. Di ketentuan mana? Di bank itu ada salah satu mengenai kode etik. Nggak, saya tanya memang betul ada apa tidak mereka yang terima 10% dari pialang. Kami tidak mengetahui, Pak, kalau dia menerima 10%. Faktanya saudara nggak tahu? Tidak. Terus aturannya gimana? Aturannya tidak boleh menerima, Oh, tidak boleh menerima. tidak boleh menerima hadiah maupun apapun dari pekerjaan mereka. Dari pekerjaan yang lain ya. Itu aturannya di mana, Pak? Di kode etik kepatuhan ada beberapa ketentuan lainnya, Pak. Nggak pernah diawasi tuh. Dari bank pusat sendiri, Kepri pusat, gimana pengawasannya? Di kita punya bagian pengawasan itu namanya Satuan Kerja Audit Internal. Itu ya memeriksa keseluruhan terhadap aktivitas bank, operasional bank. Mungkin bisa dilakukan sampel beberapa aktivitas bank. Menurut saksi ada nggak ini kan pimpinan cabang dapat 10%, ada nggak bagian-bagian pembagiannya untuk ini sekian persen, ini sekian persen? Tahu? Tak tahu sih, Pak. Hah? Tidak tahu. Nggak tahu. Jadi yang 10% ini pengetahuan saksi ini kemana dibuat para terdakwa ini uangnya? Tidak tahu, Pak. Hah? Tidak tahu. Yang meriksa bagian apa, Pak? Ini Satuan Kerja Audit Internal itu, Pak. Bapak nggak ikut di situ timnya Tidak. kepatuhan? Ya. Hah? Jadi fungsi Direktur Kepatuhan tidak boleh membawahi bagian pengawasan. Nggak boleh ya. Ini Tidak boleh. yang meriksa bagian pengawasan ya. Bagian pengawasan. Pak. Kemarin saudara Diki juga bersaksi dari bawah sumpah sama seperti saudara. Nanti akan kita konfrontir yang mana yang benar. Ya, Baik, Om. saya mengingatkan pasal 242 keterangan palsu, ancamannya 7 tahun. Baik, Om. Ya, terus ya saudara Diki berangkat ke Jakarta karena tidak ada beberapa cabang itu tidak ada ini, tidak ada masuk ke perusahaan saudara. Iya. Global. Ya, Betul. betul. Ada. Sejak bulan Mei sampai dengan bulan September itu tidak ada produksi. Iya. Setelah itu kan ada saudara Diki ke Jakarta ketemu saudara. Ada, karena dia meminta sertifikatnya. Nah, ada. Apa yang disampaikan saudara Diki ketika di Jakarta? Dia meminta supaya diberikan kenaikan biaya marketing. Ya. Ya, saya tanyakan jadi 7 tambah 1,5. Ya. Terus. Terus kemudian di bulan Desember, di bulan November dia kirim surat, Ya. email. Mer. Dia minta 13%. Ya. Nah, saya terus hanya 10+2. 10+2. Ya, Untuk apa? Untuk semua komisi bagi kami biaya marketing bagi perusahaan. Untuk apa yang 10+2 itu? Saudara tahu nggak gunanya itu apa? Komisi kediki. Komisi ke Diki atau komisi ke pimpinan cabang? Nah, kan itu yang kan ditanyakan dari persepsi kami. Kami tetap mengatakan itu biaya marketing yang Iya. sesuai dengan kontraknya. Diki bersaksi kemarin saudara tanya aman nggak? Tidak bahaya nggak ini? Itu keterangannya di bawah sumpah. Saya juga bisa membawa Tidak, nanti bisa membuktikan kalian nanti. Baik. Nah, saya mau tanya seperti itu. Betul nggak saudara menyatakan begitu? Aman nggak? Saya mengatakan kickback itu boleh-boleh saja kalau bentuknya itu bukan uang atau barang. Oh, saudara bilang feedback. Jadi yang 10 tambah plus 2 itu untuk feedback. Jadi Enggak. apa itu? Kalau nggak uang barang apa? Doa. Bukan. Jadi apa? Kami mengatakan sesuai dengan
kebijakan direksi atau SK direksi tentang alokasi biaya marketing Ya. tidak boleh mengalokasikan biaya marketing non komision maupun yang komision dalam bentuk uang ataupun barang kepada pihak-pihak yang memberikan bisnis. Karena kami Pak, begini Pak, ya. Setelah selesai yang 10 plus 2 itu, yang Bapak berikan itu, ya, kan terjadi lonjakan. Lonjakan kan? Premi untuk global race itu. Betul tidak? ya kenaikan. Kenaikan kan? Betul. Nah, kenaikan kan? Iya. Diki kemarin bilang saudara bilang itu, tapi yang penting aman. Dalam konteks apa? Itu yang mau saya tanya sama saudara. Kita tidak bicara tipikor di sini, Pak. Saya bicara perbankan. Perbankan itu harus kedalamannya, harus saya tanya. Kedalaman dari perusahaan perbankan ini, perusahaan piala ini, baru kena dia ke perbankannya. Karena ada administrasi di sini. Tidak harus pidana dulu. Makanya saya tanyakan kepada saudara, makanya pertama saya sampaikan, ini kita bicara undang-undang perbankan. Iya. Tahu nggak, ya? Tahu nggak, saudara, bahwa si Diki itu, ya, menggunakan itu, ya, untuk kepala cabang, sehingga ada lonjakan. Kan lonjak. Kita bicara di bulan Desember, tahun masuk ke tahun 2019, lonjakan. Biasa, saya tanya, nih pertama kali perjanjian, betul kan? Betul. 2018, Betul. berapa premi kalian di seluruh Riau daratan dengan Riau kepulauan? Berapa? Coba lihat datanya. Nah, coba lihat, bulan Juni lah atau Juli dikasih apa saudara spare 2 bulan. Ada datanya Pak? Ada, tapi belum saya total nih. Total berapa itu? Berapa ratus persen itu lonjakannya itu? Sekitar 600-700 juta. Nah, ketika di 2019 ketika awal bulan Januari berapa? Untuk Riau dan Kepri berapa? Hampir 2,2 M. Hampir 2,2 M. Berapa persen itu naik? Hampir 4 kali. 4 kali setelah 10% yang saudara bilang tidak boleh berupa barang dan uang. Jadi apa yang mau dikasih ke masyarakat? Ke kepala cabang. Sementara kan saudara tahu, nasabah saudara kan perbankan. Betul kan? Betul. Kan itu nasabah saudara. Betul. Dalam konteksnya itu, Betul. nasabah saudara bukan si peminjam, debitur. Betul. Kan begitu. Nah, nasabah saudara perbankan. Apa jadinya? Yang 10% itu apa? 10 tahun saudara lah. Ketika saudara berpikir apa dikasih Diki ke kepala cabang sehingga bisa lonjakan seperti itu. Yang saudara ketahui. Kalau tahu kan tahu Pak. Apa Pak? Kalau kita bukan tipikor kok di sini Pak. Ya, kalau Bahkan kita di sini. kalau kami treatment kami kepada itu dalam alokasi komisi biaya marketing. Biaya marketing. Betul. Ya. Tapi konteksnya aman itu apa ya? Nah, saya katakan kalau feedback itu yang dalam koridor yang aman. Oh. Jadi jangan kalau dia memberikan feedback tidak sesuai dengan SK atau direksi, itu berarti tidak aman karena ada kata-kata yang kita sepakati di dalam perjanjian. Apa Bapak buat perjanjian baru dengan Diki? Maksudnya? Kapan kan? Bapak kan mitra. Mitra kan di 2018 Bapak buat perjanjian sama Diki kan? Betul. Nah, kapan lagi buat perjanjian? Atau ada addendumnya? Posisi perjanjian kami hanya pakai untuk saudara Riki hanya setahun. Hah? 1 tahun saja. Setahun. Perjanjian. Kapan perubahannya itu? Yang naik persenannya itu? Di bulan Desember Ada perubahannya? ada Perjanjian perubahan? addendum. Addendumnya? Ada. Iya. Untuk komisi. Karena bahasa email dia bentuknya feedback dan komisi. Feedback dan komisi. Ya, diminta total 13%. Nah, Di emailnya dia tulis.
tertulis kita perjanjian, dia tidak kayak email. Kita itu dasarnya kami memberikan adendum. Iya, dibuat perjanjiannya itu antara Diki dengan saudara. Ada di dalam adendum. Ada, oke, namun ada, ya. Saudara tahu nggak? Ya, ini keterangan Diki kemarin Ya. bahwa lebih dari 40 kepala cabang Bank Riau Kepri menerima dari perusahaan saudara 10% fee-nya. Tahu nggak saudara? Kalau saya jelas, Tidak tahu saja, tahu-tahu, enggak. saya tidak tahu. Karena saya tidak terlibat dalam pemberian. Iya. Karena begini konteksnya, karena saya tadi belum selesai menjelaskan kebijakan kami. Kalau yang namanya hak, kami tidak perlu meminta laporan penggunaan biaya marketing. Ya. Tapi kalau yang non commission, kami meminta laporan penggunaan biaya marketing. Oke. Dan itu jelas di dalam kebijakan kami. Nanti saudara pura-pura tidak tahu lah. Kita buatlah menurut saudara tidak tahu. Ya. Betul. Jadi kalau memang betul ada 10% yang dikasihkan, ya, dikasihkan kepada pimpinan cabang, apalagi namanya seluruhnya Bank Riau itu, saudara ada rugi nggak? Kenapa? Kami rugi gitu. Saudara sekali lagi saya tanya ya, Iya. ya, mau saya lihat data-datanya, ya, kalau ini keterangan Diki, ya, dan dakwaan juga, ya, 10% diberikan kepada pimpinan cabang, ya, seluruh Bank Riau dan Kepri, lebih 40 katanya, kata si Diki kemarin di bawah sumpah, ya, saudara ada kerugian nggak di situ? Kalau secara bisnis tentu kami rugi. Sekarang saudara rugi nggak? Saudara yang lapor atau tidak? Saya tidak ada melapor. Tidak melapor. Nah, saudara merasa dirugikan atau tidak? Saya dirugikan. Kenapa saudara dirugikan? Ya ini karena menyangkut company image. Ya, Nah, saudara merasa dirugikan Ya. karena memberi 10% kepada kepala cabang atau cabang. saya tegaskan lagi yang mulia, saya tidak pernah memberikan kepada pimpinan cabang 10%. Itu tindakan Diki. Iya. Nah, bukan tindakan perusahaan. Dengar dulu Pak. Ya. Dengar dulu Pak. Ya. Saudara bilang saudara memberi 10+2 sama Diki itu kan sudah perjanjian. Ada yang dulu. Betul. Berarti kan kesepakatan. Betul. Kesepakatan itu kan artinya mau sama mau. Betul. Kan gitu kan? Betul yang Mau mulia. sama mau, saudara mau, Betul. Diki mau. Iya. Nah, kan gitu kan ya. Ternyata Diki mengatakan yang 10% itu diserahkan kepada kepala cabang di Bank Riau ini. Kan begitu. Iya. Makanya saya tanya, saudara dirugikan atau tidak? Kalau bisnis kami rugi, kan saya terangkan kalau dirugikan secara bisnis, ya karena kami harus memaintain bisnis ini 10 tahun, 15 tahun. Ya. Tadi saya sampaikan kepada Pak Hakim, Ya. bahwasanya kami tidak hanya 2 tahun di sini, tapi Ya. kami sepanjang tenor kredit tetap menjagain. Oke. Karena itu adalah aturan. Jadi saudara merasa dirugikan. Dirugikan sekali. Iya. Apalagi kalau ternyata diberikan. Saudara tahu nggak bahwa uang ini diberikan dalam bentuk ATM? Tidak tahu. Ya. Ada yang ditransfer ke pimpinan Tidak tahu. Itu menurut keterangan Diki kemarin. Tidak tahu sama sekali. Saudara tidak tahu. Nah, Saudara Diki baru memberikan informasi itu kepada kami pada bulan Februari tahun 2021. Karena kami Apa informasinya? dia mengatakan orang Bank Riau ini dari level bawah sampai paling atas hanya melihat Diki, bukan melihat GRM atau bukan melihat jam kerja. Nah, Jadi adanya dia di bisnis ini karena dia hanya dilihat Dikinya, bukan dilihat GRM-nya. itu keterangan Diki. Iya, dalam WA-nya sama kenyataannya berkali-kali. Ya. Dan selalu disampaikan ke semua perusahaan asuransi. Nah, GRM itu ada peran Diki. ya. Nah, itulah sebabnya kami tidak memakai lagi Diki ketika lelang tahun 2020. Ada lelang nggak 2020? Ada November 2020 Lelang di mana? di Bank Riau. Lelang apa itu? Lelang piala asuransi lagi. Pakai pialang lagi? Betul. Tidak langsung ke perusahaan asuransi. Tidak. Saudara tetap di Bank Riau. Alhamdulillah kami pemenangnya, Sampai sekarang. tapi belum dipakai. Saya tanya, sampai sekarang masih saudara ada kontrak di Bank Riau? Sudah ada Berapa tahun? untuk masa perjanjian 3 tahun. 3 tahun. Ya. Coba saudara sepakat dulu sama Pak mantan Dirut itu, nicknya itu. Oh.
Ya. Oke, Pak. Pak Eka. Ya, Pak. Ya, saudara. Direktur apa tadi? Direktur Kepatuhan, Pak. Nah, dan Dan Risiko. dan Itu aja, Pak. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. ya. Hukum. Di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko ada 3 Ya, ibu saudara itu. Ya, hukum. Kewenangan saudara. Ya. Ya, saudara kan tidak bisa berkorban bisnis saudara bilang karena saudara tidak bisa mencampur di situ. Iya, betul. Saudara independen. Betul, Pak. Ya. Nah, saudara tahu nggak ada kesepakatan saat itu, ya, bang beliau menyuruh setiap satu piala atau broker untuk menunjuk satu perusahaan asuransi. Saya tidak mengetahui itu, Pak. Saudara tidak tahu. Tidak tahu. Kita hanya membuat advis hukum terkait dengan perjanjian kerjasama saja. Advis hukum saudara apa saat itu? Template terkait dia hanya unit bisnis menyampaikan kepada kita, Pak, permintaan perjanjian, draft perjanjian kerjasama dengan broker. Jadi tidak ada pemenang-pemenangnya, belum ada pemenang-pemenangnya. Baru hanya sebatas template perjanjian bahwa kami akan melakukan kerjasama dengan broker. Oke, ya. Jadi saudara tidak tahu lah masalah itu. Ya. Siapa yang tahu? Di unit bisnisnya, Pak. Ini siapa yang buat? Ada panitia lelang yang buat Siapa? Tunjuk orangnya siapa? di divisi konsumer. Hah? Divisi Di bawah konsumer. siapa? Di bawah direktur apa itu? Direktur kredit. Di bawah direktur kredit. Ya. Siapa direktur kreditnya saat itu? Dirangkap oleh Hah? dirangkap oleh siapa? Pak Irfandi. Hah? Pak Irfandi. Pak Irfani. Irfandi. Pak Irfandi. Iya. Iya. Pak Irfandi yang tanda tangan akhirnya perjanjian ini. Iya, betul, Pak. Dia tanda tangan. Betul. Ya, saudara tahu nggak? Ketika sudah mulai berjalan, ada penunjukan satu broker, satu pialang, satu asuransi. Tahu? Tidak tahu. Saudara tidak tahu. Tidak tahu. Tapi saudara advokasi. Gimana, Pak? Saudara bagian ininya apa namanya? Bagian hukum. Kalau tidak dia permintaan melakukan advis hukum terkait perjanjian, saya tidak mengetahuinya, Pak. Dia tahu. Tidak tahu. Oke. Ya. Jadi tugas saudara untuk bercabang apa? Kita hanya membuat kebijakan preventif, Pak. Kebijakan yang akan dikeluarkan itu masuk ke kita dulu Ya. untuk melakukan Kode advis. saudara yang buat. Gimana, Pak? Kode etik. Kode etik ya, Pak. Di bawah saudara. Betul, Pak. Nah, di bawah saudara kode etik ya. Ya. Kita lebih dalam lagi ke undang-undang perbankannya. Ya. Saudara tahu nggak? Saat itu ada 4 piala yang menang. Setelah berjalan, kalau saya dapat informasi, Pak. Setelah itu tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu. Ya. Saudara pernah nggak mengaudit? Ada tugas saudara audit? Tidak, Pak. Audit yang lain? Audit di bawah direktur utama. Iya, audit bisnis bukan tugas saudara. Tidak, Pak. Audit yang lain, SOP, SOP itu sebelum diterbitkan itu masuk ke kita, Pak. Setelah berjalan dilakukan oleh divisi audit. divisi audit. Iya. Ya. Jadi saudara tidak tahu ketika ada penerimaan yang 10% itu kepada pimpinan cabang. Tidak tahu, Pak. Tidak ada laporan sampai saat ini. Kan ada ini audit semester, audit triwulan kan ada. Tidak ditemukan oleh Sky, Pak. Hah? Sky tidak membuat laporan dan tidak ditemukan. Dari mana saudara tahu tidak ditemukan? Saudara Dalam laporan tidak saudara tahu. itu. Di dalam laporan tidak ada, Pak. Dalam laporan tidak ada. Iya. Jadi saudara nggak tahu seluruh pimpinan cabang ini ada terima seperti itu. Tidak tahu, Pak. Baru pada saat kejadian dipanggil oleh kepolisian baru tahu. Polisi selama ini saudara tidak tahu. Tidak tahu. Terus ketika saudara lihat ada perusahaan 4 itu ya, 4 broker, 4 perusahaan insuran, begitu. Ada perbedaan mencolok di situ. Tidak ada saudara memberi advokasi atau apa. Tidak, Pak. Tidak ada melanggar aturan 4 broker ini, Pak. Hah? Tidak ada melanggar aturan broker ini kalau dari hasil kebijakan ini. Saudara bilang tidak ada melanggar aturan. Ya. Kita masuk monopoli. Ya.
masuk dibuat pialang ini? Kenapa asuransi kan macam BRI, Bank BRI ada perusahaan asuransinya sendiri. Mungkin Bang Rio juga, Bang Rio Kepri juga ada perusahaan asuransinya sendiri. Nah, maka tunjuk itu aja langsung. Jadi di dalam ketentuan OJK dibolehkan dilakukan bisnis Pak dengan asuransi. Pilihan lagi yang kedua dibolehkan melalui broker. Direktur utama menetapkan dipakai adalah broker. Saudara sampaikan boleh satu asuransi aja. Tidak Pak, kerjasama dengan asuransi itu dibolehkan. Iya. Saya bilang pakai dari saya itu masuk monopoli di rumah saudara dulu. Kan gitu, rumah saudara kan yang dia perjanjian itu dulunya. Kan begitu. Boleh tidak perusahaan bank? Itu ada perusahaan asuransi yang tunjuk aja dia. Namanya pakai broker atau pialang. Langsung kerjasama di situ. Kan begitu. Boleh tidak? Yang saudara ketahui kan itu? Boleh Pak. Dari ketentuan OJK boleh asuransi, boleh. Satu asuransi saja boleh. Tidak Pak, kerjasama dengan asuransi. Kita punya mitra asuransi yang banyak Pak. Iya, makanya itu konteks saya bertanya kan seperti itu Pak. Gunanya pialang ini kan seperti itu. Sejak 2016 kan OJK sudah mulai melarang itu karena banyak monopoli. Banyak kasus bank-bank itu seperti itu. Perusahaan bank punya perusahaan asuransi kok. Kenapa nggak dibuat dari tunjuknya dia? Karena itu loh filosofinya Pak. Makanya saya ke dalam itu, saya mau ini untuk menerbangkan aja dulu Pak. Kan begitu. Iya. Boleh atau tidak? Saat itu, tunjuk satu asuransi saja. Kita tidak tunjuk satu asuransi Pak. Iya, boleh atau tidak? Yang saudara ketahui saat itu. Saat itu karena kita tidak menunjuk satu asuransi, kita tidak ada masalah. Kita menunjuk. Berarti kan tidak boleh. Tidak boleh Pak. Kalau Tidak boleh. Kan begitu kan? Iya. Kan itu makanya tunjuk pialang. Iya Pak. Kan begitu Pak. Iya. Ketika ditunjuk sudah pialang, kan gitu kan? Iya. Menurut keterangan saksi yang namanya Diki itu kemarin. Dan ini menurut keterangan si Pak apa ini juga. Siapa nama Pak? Rinaldi. Nah, Rinaldi. Jadi beberapa bulan setelah berjalan itu ditunjuk satu pialang itu satu asuransi Pak. Kan begitu. Apakah boleh dalam SOP tempat saudara bekerja itu? Tidak ada diatur Pak. Tidak ada diatur. Tidak ada diatur. Kenapa? Karena broker ini kan ada 4 Pak. Iya. Karena otomatis kita secara keseluruhan memakai 4 asuransi. Jadi tidak monopoli satu asuransi. Ya. Tidak. Ini kan ada perintah direktur katanya saat itu. Iya Pak Rinaldi. Ada kan saat itu kan satu perusahaan ini, makanya saudara menunjuk jam kerja saja kan? Betul Pak Rinaldi. Jadi waktu pemilihan masing-masing pialang memilih. Iya. Nah, saya harus jelaskan dulu biar tidak kesimpulannya biar saya tidak dalam konteks salah memberikan keterangan. Ya, lanjut. Jadi ketika pertama kali di dalam rapat tersebut Ya. dipanggil semua broker Ya. kepada kantor pusat Bank Riau. Askrida itu dipilih langsung oleh broker. Nah, hubungan itu tuh tentunya hanya broker sama Askrida yang tahu. Nah, Adonai langsung memilih Askrindo. Ketika itu hanya tinggal ada 2 lagi, yaitu Jam Kerja Riau dan Jasindo. Karena kami tidak punya rekanan dengan Jasindo dan PTM waktu itu yang tertinggal dengan GRN, kami bilang karena kami tidak ada memiliki rekanan dengan Jasindo waktu itu, karena belum ada di terlangan PKS, makanya tertinggal hanya pilihan saya hanya Jam Kerja Riau. Saudara hadir nggak di situ? Saya tidak ada di Riau. Berarti dari mana saudara tahu? Di notulen rapat. Notulen rapat saudara tahu? Notulen rapat saya Ada nggak Eki ngomong sama saudara? Siapa? Eki siapa? Eki. Ya. Ada ngomong seperti itu? Bukan di dalam notulen kami lihat. Bahwasanya Dalam notulen. ya. Ya, saudara tahu nggak bahwa pihak Bang Rio Kepri yang mau menyuruh itu? Ya memang itu permintaan dari Bang Rio Kepri. Permintaan Bang Rio Kepri. Betul. Terima kasih. Ya. Iya. Itu maksud saya Pak. Pertanyaannya. Iya. Boleh nggak dalam SOP Bang Rio Kepri seperti itu? Kita tidak mengatur Pak. Tidak mengatur ininya.
Dan keputusan itu pun saya tidak mengetahui terkait dengan penetapan satu asuransi. Oh, saudara nggak tahu? Tidak tahu, Siapa karena yang tahu? keputusan itu adalah keputusan bisnis, Pak. Iya, siapa yang tahu? Tapi itu siapa sih Direktur utama, Pak. Direktur utama. Siapa namanya? Pak Irfan. Lagi apa ini? Tadi ya tentang feedback 10% itu mulai kapan dapat tahu itu? Feedback, Yang 10% untuk pimpinan cabang. saya baru dapat laporan kemarin waktu diperiksa oleh Polda. Di waktu diperiksa di Polda di bulan April kemarin. Waktu kan ada adendum Iya, bahwa 10+2 betul. itu adalah porsi dikinya, tidak ada dibuat adendum. Tidak ada. Nah, memang dibuat ada itu karena sesuai permintaan emailnya yang dikirim kepada kami. Dia awalnya meminta 13% yang mulia. Nah, setelah kami katakan, udahlah ini kan Diki sudah terakhir aja kerja sama kita sudah nggak perlu lagi pakai dia. Nah, saya katakan ya sudah penuhi aja lah permintaan dia. Itu saja keputusan menerima waktu itu, karena dia selalu ngereng-ngerengin. Jadi naiknya 10+2 itu nggak tahu saksi itu untuk pimpinan cabang. Maksudnya gimana? Kan adendum 10+2 jadinya. Adendum itu tuh adalah adendum antara PKS kami dengan Diki. Saya bilang dengan siapa rupanya? Dia enggak, maksud saya tidak ada terkait dengan Saudara tahu nggak 10+2 itu bahwa itu dinaikkan hanya untuk memberikan 10% pimpinan cabang oleh Diki? tidak. Nggak tahu. Tidak tahu. Penuntut umum. Pada keterangan saudara pada pihak lanjutan ya. Pada pihak lanjutan itu saudara pada pertanyaan nomor 6 itu secara ringkas tegas menyampaikan bahwa permohonan fee tambahan 10% di luar fee BSB itu dilakukan Diki atau penyampaian Diki kepada saudara bahwa 3 pihak lain melakukan hal yang sama. Sehingga saudara tidak atau perusahaan PTGN tidak mendapat bahagian sampai Desember 2018. Betul. Sudah disampaikan Diki seperti itu. Betul. Apa yang saudara tanggapi dengan penyampaian Diki seperti itu? Karena kami waktu sampai bulan Desember itu tetap dengan 7%. Bukan, jangan bolak balik situ. Kan simpel aja ini. Saudara orang direktur, ada bahagian ini. Ya. Sementara tiada yang lain sudah sampaikan yang mempunyai hak dan kewajiban sama mendapat. Kenapa kita tidak dapat? Mintalah Diki supaya mendapat semacam biaya marketing. Betul. Untuk siapa itu? Nah, biaya marketing ini disampaikan kepada Diki untuk akan mengintegrasikan untuk melakukan marketing dengan cabang-cabang. Nah, bahasanya seperti itu. Wujudkan tembilahan, ada yang signifikan tembilahan dalam Ya. apa tembilahan itu? Ini kan ada laporan ini kepada saudara. Betul. Ya, Betul. jangan kita beli putar-putar 7 Ya. 7 tambah 2, 10 tambah 2 itu jangan. Kita kan memiliki posisinya aja. Saudara ada dilaporkan oleh si Diki tidak bahwa produksi kita di tembilahan kosong, Betul. tidak ada penandatangan PKS. Betul. Ada disampaikannya. Sebenarnya bahwa yang lain memberikan semacam fee. Betul. Tadi sudah sampaikan yang menentukan cabang, kepala cabang. Betul. Jadi pemikiran saudara ketika penyampaian Diki itu siapa maksudnya? Ya, kalau konotasinya pasti untuk cabang. Nah, kan berapa hari ketika itu kan tidak bolak balik majelis bertanya kepada saudara seperti tadi. Saya sudah cerita ya sore. Ya. Ya, baik. Dan saudara kawan saudara dan kawan saudara ya, dari pemeriksaan persidangan ini sudah disampaikan bahwa ada penerimaan fee di luar ketentuan 10% oleh kepala cabang pembantu. Dan dari konfrontir transaksi kepada terdakwa ini, mereka tidak membantah. Seperti saudara, ini kan sudah ada semacam pelanggaran terhadap kode etik tadi. Ada nggak sanksi yang sudah diberikan oleh PT BMK kepada masing-masing pimpinan cabang yang menjadi terdakwa di dalam perkara ini? Kita belum melakukan pemberian sanksi, Pak, karena pemeriksaan polisi sudah langsung menahan yang bersangkutan, langsung menetapkan tersangka. Jadi kita belum ada melakukan pemeriksaan khusus terkait dengan kasus ini. Yang memeriksa siapa itu? Divisi mana ya? Divisi pengawasan. Pak boleh Bapak sebagai pihak swasta memberikan 10% secara resmi menurut Bapak berdasarkan pasal 1320 KUHP bahwa perdata.
Itu boleh nggak? Seorang swasta membuat PKS dengan suatu bank plat merah dalam bentuk fee based income, apakah itu diizinkan, Pak? Nggak, kita nggak bicara bank, Pak. Kita sekarang bank plat merah. Apakah boleh membuat PKS? Bapak kan ceritanya mendapatkan bisnis dari BRK, Pak. Betul. Kemudian dengan bisnis tadi yang harusnya menjadi milik dari perusahaan asuransi, Bapak potong di situ. Ya. Menjadi jatah Bapak, menjadi jatahnya Diki, jatahnya Bapak, jatahnya perusahaan Bapak, dan kemudian menjadi jatah BRK juga. Betul. Sekarang tolong jelaskan di mana dasar yang memperbolehkan itu, Pak. Ya. Seorang perusahaan pialang swasta memberikan fee based income secara resmi dalam bentuk PKS sebesar 10%. Apakah ada perda yang diajukan dulu, Pak? Ataukah ada keputusan SK Gubernur sebagai pemegang saham, Anda boleh menerima dari swasta gitu? Atau dari mana, Pak? Tentunya kalau ini ditanya dasarnya, karena kami perusahaan diawasi OJK, perbankan juga diawasi OJK, selama ini kami diperiksa itu tidak menjadi suatu isu atau suatu temuan yang dianggap itu pelanggaran. Betul. Berarti Bapak sekarang berlindung di balik pemeriksaan OJK, Pak? Betul. Ya, karena mereka adalah pengawas. Mereka memberikan pengawasan, pengaturan, dan penindakan jika terjadi pelanggaran. Jadi kalau ditanya, karena memang tidak ada yang tertulis berapa besar fee yang bisa diterima oleh perbankan ketika mendapatkan bisnis model referensi, distribusi maupun integrasi, tentunya kami tidak bisa mengarang-arang dasar apa. Karena waktu kami tanyakan juga kepada OJK, apakah kami boleh memberikan fee, ya itu kesepakatan. Nah, kan karena fee itu merupakan pendapatan Pak. Ya, baik. Jadi kita tahu bagian kepatuhan dan mitigasi risiko itu berada sebelum terjadinya semua kegiatan bisnis, Pak. Jadi memang di situ ketika bisnis dibutuhkan, mereka minta advis hukum memang, Pak. Pertanyaan saya, sekarang ini kan sudah menjadi masalah, Pak. Kenapa BRK pada saat proses penandatanganan antara Bank Rio Kepri dengan PT GRM yang saat itu menggandeng dukungan, mungkin bisa dibilang, atau menggandeng agreement dengan Japkrida yang mana ini perusahaan penjaminan, kenapa tetap itu dipaksakan untuk dilaksanakan, Pak? Kenapa tidak dicarikan perusahaan asuransi yang lain atau apa? Karena biar produknya sama-sama polis, Pak. Karena produk kita periksa kemarin produknya polis asuransi. Tapi ketika bicara Japkrida, ini tunduk pada undang-undang penjaminan dan GRM harus memiliki izin broker penjaminan, Pak. Nah, bagaimana, Pak? Kenapa kok bisa itu tetap dilaksanakan? Kalau Bapak tahu, ya, karena ini merupakan keputusan bisnis, Pak. Kita hanya melakukan pengujian terhadap advis PKS dari GRM. Tidak ada penunjukan jam kerja, malah tidak masukkan dalam PKS. Saya tidak mengetahui. Nah, itu saja, Pak. Para terdakwa, ini tadi tetap ya, saudara tetap pada keterangan tidak tahu menahu tentang yang penambahan biaya marketing 10+2, tahu bahwa itu dipergunakan untuk penambahan untuk biaya ada sesuatu yang diberikan ke pimpinan cabang. Tahu ya? Tahu kan? Ya, tahu. Nah, makanya supaya nggak dipanggil. Ya, tahu. Saya bahasa kami biaya marketing, bahasa Diki amunisi, Pak. Nah, itu kan tergantung cara, Pak. Kalau nanti kita kaji tentang niat jahat, mens rea, tetap kena juga ya saudara. Saudara tahu. Cuma kami kan tak mengejar ke sana, Pak. Ya, kami cuma kepingin tahu aja, Bapak mengetahui tidak yang marketing dinaikkan 10% itu apa? Tahu. Kan marketing naik 10% itu kan ada kegunaannya. Ya. Tahu kan? Tahu. Kalau tahu saudara, nggak kami panggil lagi gitu loh. Ya. Jadi jangan kesana kemari, tapi diingatkan penuntut umum juga. Ya. Dan nomor 6, Pak ya. Nomor 6 tahu. Walaupun saudara dengan bahasa lain istilahnya kegunaannya bukan menurut saudara, bukan saudara yang nyuruh, tapi minimal saudara tahu itu aja. Ya. Para terdakwa sini mukanya diperlihatkan. Ya. Oke. Yang pertama Nur Cahya Agung dulu. Ada keberatan dengan keterangan dua orang saksi ini? Ada. Tidak yang mulia.
Nggak ada. Iya. Mai Jeffrey ada keberatan? Ada yang mulia. Ya, gimana keberatannya? Untuk saudara saksi Sofia Putri, Pak. Ya, apa keberatannya? Keberatannya tadi sampaikan saudara saksi bahwa beliau baru tahu terkait dengan penerimaan fee ini di asuransi oleh operator. Saya mau tanya kepada saudara saksi, apakah saudara saksi masih ingat sekitar dengan tahun 2019 saya pernah menyampaikan secara tidak langsung tentang penerimaan di asuransi ini pada saat saya mengikuti seleksi asesmen pemimpin divisi P12 saat itu. Betul Bapak saudara saksi yang ikut dalam seleksi tersebut, saya sampaikan bahwa saya tidak bersedia sebagai PS dan tetapi mendingan saya sebagai pemimpin kepala kantor, karena di kepala kantor saya menerima penghasilan dari tambahan dari broker di asuransi. Sudah saya sampaikan kepada beliau, apakah saudara saksi masih ingat? Ya, yang mulia. Itu aja, oke. Satu lagi apa namanya? Ini terdakwa. Baca namanya. Nama terdakwa. Berkasnya Mai Jafri. Nur Cahya. Rizal ada keberatan? Cukup yang mulia. Cukup ya? Ya. Oke, udah. Nah, selesai saksi nomor, silakan. Pembayarannya apakah ada pembayaran melalui Recording in progress. ketiga yang kemudian lalu dipotong juga pemotongan oleh pihak mereka atau bagaimana? Yang saya lakukan sebagai admin administrasi, kalau untuk debitur kita kan memotong untuk biaya asuransi yang pada saat melakukan perjanjian kredit, Pak. Kalau yang masalah 10% dari fee itu akumulasi dari laporan kita per bulan. Diakumulasikan berapa, kita laporkan dulu ke pihak asuransinya. Setelah kita laporkan baru muncul berapa total premi. Baik, itu pihak asuransi atau pialang asuransi? Pialang asuransi, Pak. Pialang. Iya, kita laporkan ke pialang. Bagaimana seorang pencap itu menunjuk suatu broker untuk di debitur itu? Baik, Pak. Alurnya gimana? Kalau alurnya sebetulnya tidak ada pincak menunjuk, Pak. Cuman kita jelaskan kan ada formatnya itu, Pak. Jadi kita jelaskan kepada debiturnya untuk mengisi formulir. Dan ada beberapa, ada 4 asuransi kita kerjasama. Nasabah yang mengisi formulirnya dan mengisi kemana dari asuransinya, Pak. Artinya di keterangan saudara nasabah. Iya, ini sudah dicek sama nasabah dan sudah diisi. Ini ditandatangan oleh pimpinan. Jadi alurnya kalau versi administrasi saudara itu nasabah mengisi form dulu. Iya, form dulu, Pak. Maksudnya menunjuk ini menunjuk apa ini? Menunjuk pialannya. Menunjuk memilih asuransinya kemana mereka mau, Pak. Asuransi yang 4. Iya. Itu data yang saudara lihat yang tahun berapa? Yang Ini data yang tahun 2019. 2019 Bulan 4. bulan 4. Tadi di keterangan saksi sebelumnya kita ada awalnya itu 3 dipilih, kemudian setelah berlangsung jadi 1 broker, 1 asuransi ya, gitu. Kalau dilihat dari 2019 tadi, artinya bahwa itu sudah antara broker dan asuransi hanya satu-satu. Jadi kalau menurut data saudara itu form itu diisi oleh nasabah atau debitur yang melakukan pinjaman kredit. Setelah itu di ACC oleh pimpinan cabang. Langsung di ACC pimpinan cabang. Iya. Bentuk ACC-nya apakah ditunjuk broker ini atau ditunjuk asuransi ini atau seperti apa? Berdasarkan pilihan asuransi yang dipilih oleh nasabah, kita tinggal mengarahkan dia kemana, karena dia udah dicontek oleh nasabah, Pak. Misalnya dia mau ke jam 3 atau ke askidanya, jadi yang mengarahkan ke pialang brokernya kita. Karena
Karena kita petunjuk untuk menunjuk piaranya udah dari nasabahnya udah ada Pak. Enggak, maksud saya kalau dari nasabah, dari mana nasabah itu mengetahui bahwa ada 4 asuransi di dalam Bank Riau Kepri itu? Sebelum nasabah melakukan akad perjanjian kredit, kita suruh isi formulirnya dulu Pak, kita jelaskan ada 4. Nanti yang mana yang mau pilih? PT GRM ditunjuk sebagai broker ya untuk menangani asuransi PT Debitur A. Setelah itu apa kewajiban bank kepada GRM? Laporan Pak, mengirim laporan peserta asuransinya. Iya, bank perlu juga mengirim premi, membayar premi. Iya Pak. Apakah itu juga bisa disebutkan sebagai kewajiban bank? Membayar premi kewajiban debitur Pak. Kewajiban? Debitur. Yang membayarkan siapa? Bank. Iya, itu maksud saya. Apakah bank punya kewajiban untuk membayarkan itu? Iya Pak. Punya kewajiban ya, setelah penunjukan SPPA, penunjukan broker asuransi. Begitu? Iya Pak. Untuk saya hanya mau mencocokkan di HP mengenai premi asuransi yang dibayarkan, yang diberikan kepada GRM periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Keterangan saudara masih sesuai dengan pihak saudara? Yang kita 4 bulan ini di situ ada keterangan Januari 5 debitur dengan tol premi sebesar 35 juta sekian. Ada di bulan Februari 14 debitur premi 40 juta sekian. Masih sama seperti itu? Masih sama Pak. Masih sama ya angka-angka itu ya? Iya Pak. Ya. Terima kasih majelis. Sudah ya. Cukup dari saya. Oke, balik ke depannya yang pemilahan. Ya saudara saksi ya, sebenarnya siapa duluan ditunjuk? Ya, piaran asuransi atau perusahaan asuransi, mana duluan ditunjuk? Yang duluan ditunjuk asuransi Pak. Hah? Asuransi. Asuransi. Iya. Yang menunjuk nasabah tadi ya? Iya Pak. Ada nggak dijelaskan? Saudara yang memegang belangko itu? Iya Pak. Ada nggak dijelaskan tentang perusahaan-perusahaan asuransi yang ampat itu? Saya menjelaskan kepada nasabah sebelum melakukan tanda tangan perjanjian akad kredit Pak. Apa penjelasannya? Saya jelaskan ini tolong diisi Bu. Ini untuk pengajuan apabila kegunaannya untuk asuransi jiwa Ibu. Mohon maaf apabila Ibu meninggal dunia, ini akan dibayarkan oleh pihak asuransi. Dan ada 4 asuransi, silakan Ibu pilih. Itu aja Pak. Yang bisa dipakai oleh Bank Riau Kepri. Ada nggak dimintakan persetujuan nasabah sebelumnya? Nasabah dikumpulkan rame-rame. Persetujuan dari kantor pusat Pak. Hah? Dari kantor pusat Pak. Diketahui nasabah nggak itu? Tidak. Hah? Yang persetujuan dari kantor pusat. Nggak diketahui. Makanya saya bilang pemilihan pun setelah diseleksi oleh pihak bank. Ini asuransinya. Jadi bank yang menentukan asuransinya dulu. Ya nasabah tinggal pilih yang mana. Mana mau bank kalau nggak bonafit asuransinya bangkrut lah Bank Kepri. Seperti itu. Makanya saya tanya tadi mana yang mau ditunjuk, pialang atau asuransi? Praktiknya yang kalian tahu. Ini kan kita membongkar fee yang 10%. Yang kalian tahu praktiknya di tembilahan, mana duluan ditunjuk? Pialang atau perusahaan asuransinya? Asuransi Pak. Hah? Asuransi. Asuransi apa? Asuransi. Hah? Asuransi. Asuransi. Yang lain? Yang dari apa? Asuransi. Hah? Asuransi. Ini? Asuransi. Teorinya emang gitu. Saya juga pernah bisa ngomong di bank ya, terus terang aja. Tak pernah saya dikasih tahu asuransinya yang mana.
Pernah. Ini saya sendiri minta uang dipegang tuh asuransi yang mana, suruh teken-teken aja. Makanya saya bilang tadi perjanjian bank sama dengan leasing. Perjanjian bank teken-teken aja, karena pada saat itu mungkin cair uangnya seperti masalah berapa potongan itu tak tahu ya berapa persen. Tak dijelaskan itu. Maka jadi nggak tahu ya praktiknya yang mana duluan. Kalian kan ini cerita teori. Karena ini ada janji-janji 10% tau nggak? Kalian pernah nggak lihat di 9 dulu? Yang 9 mana? Pernah nggak lihat di datang ke kantor yang dari PT Global? Nah, ini? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang dari apa? Tak pernah. Nggak pernah yang lihat di datang ke PT Global? Tak pernah ya? Oke, dari penasihat hukum silakan. Yang mulia, cukup, terima kasih. Cukup. Oke, saya kira orang ini atau apa ini? Ya, atau apa? Lihat Iki aja nggak pernah. Nah, gimana? Ya, mau tahu tentang yang 10% itu ya. Para terdakwa, dengar ya? Oke, Mai Japri dulu. Ada keberatan tentang ini, ada staf saudara berdua ini keterangannya, tak tahu dia katanya tentang Diki yang datang ke kantor. Keterangan yang lain ada keberatan bahwa duluan ditunjuk asuransi daripada Piala. Ada keberatan? Tidak ada keberatan yang berbeda. Aprizal. Cukup yang mulia. Cukup. Baru si Nur Cahya Agung. Cukup yang mulia. Cukup ya udah selesai. Ya oke, jadi berapa lama? 1 minggu. 2 September. Kalau bisa pagi Pak. Ya, tadi kemudian ada gelar perkara dengan kami itu. Tadi ya? Iya. Oke, minggu depan kita pagi ya, karena sidang saya Kamis hari ini memang. Saya pagi ini. Oke, pagi ya. Para terdakwa, mana? Para terdakwa? Ya, untuk sidang selanjutnya Kamis depan, ya pagi, ya untuk ahli dari penuntut umum. Sudah ya? Oke, sidang yang menyatakan selesai dan